Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu kita dalam renungan malam Resort GKI Sampit edisi Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024 bersama saya Fikari Sonia. Renungan malam pada hari ini yang menjadi bagian nas yaitu terdapat dalam Bilangan pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya bacakan dua ayat bagi kita, yaitu ayat 12 dan yang ke-13 berbunyi demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka." Saya mengambil tema dalam renungan malam pada saat ini, yaitu pemimpin yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dasar kepemimpinan Kristen ialah terdapat ketika mereka telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Hal ini pun berlaku pada panggilan Musa ketika Musa dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk memimpin, untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Namun panggilan dan pemilihan oleh Allah terhadap Musa tidak langsung diterima begitu saja oleh Musa. Musa menyadari bahwa dirinya terbatas. Musa menyadari bahwa mungkin di dalam dirinya tidak ada sifat-sifat kepemimpinan. Tetapi Tuhan Allah kembali mengingatkan kepadanya bahwa Allah akan menyertai dia dalam kepemimpinannya untuk menuntun bangsa Israel. Bagian dua ayat yang sudah saya bacakan bagi kita, dan tentunya itu akan menjadi bagian dalam penegasan renungan malam pada saat ini, agar kita memahami secara keseluruhan Bilangan pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-13, di mana sikap kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Musa menggambarkan bahwa pemimpin itu tidak ada yang sempurna. Musa yang menyadari keterbatasannya dan Allah yang terus mengingatkan bahwa ia akan terus memimpin dan menyertai Musa, namun Musa tidak memiliki atau kurang menyadari akan pengendalian diri di dalam pribadinya. Sehingga Musa pada akhirnya mengalami satu kegagalan di dalam tugas dan panggilannya, yaitu dia tidak dapat bersama-sama jemaah, bersama-sama bangsa Israel masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kalimat yang mengatakan banyak yang terpanggil namun sedikit yang terpilih. Inilah merupakan satu gambaran yang jelas dan nyata bahwa banyak orang yang merasa dirinya terpanggil. Banyak orang yang merasa bahwa Allah memakai mereka. Allah mau menjadikan seseorang atau oknum-oknum tertentu yang mungkin memiliki kepribadian, sifat-sifat kepemimpinan, tetapi ternyata Allah tidak memilih mereka menjadi seorang pemimpin. Bisa kita lihat dalam cerita Musa, di mana dia juga pada akhirnya mengalami kegagalan karena kurangnya pengendalian diri. Di sini juga kita perlu menyadari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kepemimpinan seseorang, dia harus tahu dan mengenal dirinya kembali lebih dalam. Dia harus tahu potensi apa yang dia miliki. Dan ketika kita menyadari di mana potensi kita akan tahu kurang dan lebihnya. Kemudian selanjutnya kita perlu melihat ruang lingkup di mana tempat kita memimpin, di mana tempat kita mau bekerja dan melayani. Karena ketika kita mendapatkan satu tempat di mana terjadinya penolakan, di mana banyaknya orang yang selalu menolak untuk dipimpin, maka tentu saja akan terjadinya kegagalan, dan tentunya juga pengendalian diri kita akan mulai dicoba.
Kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi pencobaan. Kalau kita tidak sabar, kalau kita emosinya yang mudah meluap-luap, tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan marah. Sama seperti Musa, ketika dia mendengar bangsa Israel selalu berkeluh kesah, menyalahkan kepemimpinan Musa, menyalahkan panggilan Allah, menyalahkan pekerjaan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Pada akhirnya Musa melakukan hal yang tidak berkenan. Dia melakukan pekerjaan yang dipandang Allah itu menghina, itu mengabaikan kekudusan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui perjalanan Musa, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, di sini kita diingatkan sebagai seorang pemimpin. Ketika Bapak Ibu berada di posisi sekarang menjadi seorang pemimpin, seseorang yang mempunyai kedudukan, jabatan, sadarlah akan segala apa yang kita miliki, bahwa Allah memberikan satu kepercayaan. Allah memanggil, Allah memilih, Allah sadar kita layak dan kita mampu. Jangan ada anggapan bahwa apa yang kita miliki, apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita saat ini, itu karena kuat dan hebat kita. Jadi paling utama ialah ketika kita mengenal potensi diri, tahu ruang lingkup, dan yang paling utama sadar bahwa Allah lah yang telah memimpin, yang telah memanggil dan memilih kita. Karena kepemimpinan Kristen adalah ketika Tuhan yang memanggil dan yang memilih. Lakukan pekerjaan dengan tulus, kendalikan diri dengan sebaik mungkin. Kalau rasanya kita mulai goyah, mulai rasanya terombang-ambing, mulai rasanya emosi tidak stabil, berserahlah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, sehingga kita boleh menjadi pemimpin yang sangat berkarakter. Karakter itu berasal dari Allah. Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk mengerti dan melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pada malam hari ini. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih dan bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memelihara sepanjang hari ini. Sampai pada malam hari ini Tuhan, kami akan bersama beristirahatkan diri kami dari setiap pekerjaan yang telah kami lakukan. Begitu firman Tuhan yang boleh mengantarkan dan boleh membawa kami untuk menghayati kehidupan ini, bahwa posisi kedudukan atau setiap pekerjaan yang kami lakukan, semuanya itu oleh kehendak Tuhan, dan Tuhan yang telah memanggil serta memilih kami. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus Tuhanlah yang memimpin kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan sertai istirahat malam kami, agar kiranya kami boleh beristirahat dengan baik. Biarlah besok pagi kami boleh bangun dengan keadaan fisik yang baik, dengan semangat yang baru, dan tentunya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.